Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Aditya. Tentu kalau teman-teman lihat video ini, berarti ini adalah video terbaru kami, saya untuk share sedikit tentang ilmu atau di dunia kerja. Ya, hari ini saya akan coba sampaikan satu materi lagi, sebenarnya penyempurnaan dari materi sebelumnya yang berhubungan dengan coaching dan konseling, teman-teman. Ya, tapi sebelum itu, untuk teman-teman tetap 5M kan, jangan lupa jaga jarak, kemudian juga cuci tangan dengan sabun, menjaga mobilitas, dan juga mereka kita bisa menghindari penyebaran COVID-19 ini lebih meningkat lagi. Ya, hati-hati selalu teman-teman. Kemudian jangan lupa juga subscribe di sini ya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk subscribe supaya saya akan lebih semangat lagi. Kalau teman-teman nanti subscribe kan berarti saya akan banyak dukungan dari teman-teman. Kita sama-sama belajar ya, belajar bersama. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa saya akan menyempurnakan dari materi saya sebelumnya yang ini, yang saya tampilkan di sebelah. Jadi nanti materi ini terkait dengan coaching dan konseling, saya pernah dapatkan juga, ini rata-rata yang saya share ke teman-teman adalah yang pernah saya dapatkan di kantor saya yang sebelumnya soalnya. Jadi saya coba share kembali kepada teman-teman supaya ilmu ini nggak hanya berhenti di saya aja, tapi juga bisa ke-share kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga kita bisa sama-sama belajar dan juga saling menyempurnakan. Kalau teman-teman juga ada ide atau komen atau misalkan, Pak penjelasannya kurang tepat, nggak apa-apa. Saya sangat terbuka sekali ya, saya sangat sekali kalau misalkan teman-teman bisa memberikan masukan, kritik dan juga saran, gitu ya. Nah, materi yang saya sampaikan hari ini bicara masalah coaching konseling. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar apa sih coaching konseling itu, gitu ya. Ini materinya. Jadi intinya adalah biasanya memang coaching dan konseling ini tidak bisa dilepaskan. Coaching di bagian apa dan juga konseling fungsinya juga biasanya berhubungan dengan fungsi atau salah satu metode yang dilakukan oleh mungkin bisa atasan, mungkin juga bisa para coach gitu ya atau pelatih, dan juga mungkin bisa juga dengan orang-orang yang lebih senior ingin menginformasikan kepada bawahannya atau untuk memberikan perubahan yang mungkin diharapkan supaya bisa berperilaku atau bertindak atau memperbaiki hal-hal yang memang yang nantinya ingin diharapkan supaya lebih baik lagi. Nah, materi ini dulu sempat dibawakan oleh almarhum Ibu Farida, salah satu mentor saya, coach, mentor, dan juga atasan saya, dan semuanya lengkap deh. Beliau ini memang luar biasa juga, dan biasanya saya juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dari beliau, sehingga pada saat dulu saya dilatih oleh beliau juga saya merasakan sampai dengan sekarang apa yang beliau sampaikan saya kerasa tuh pada saat saya mencapai posisi yang seperti saya saat ini sekarang rasakan. Nah, saya langsung buka aja materinya. Jadi kalau coaching itu teman-teman bisa baca di sini adalah kegiatan yang dilakukan kita sebagai atasan untuk melatih dan meningkatkan wawasan untuk tentunya ya kemampuan untuk keterampilan di bawahan. Kemudian juga bisa membantu nih teman-teman mengatasi bawahan ini untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis pekerjaan agar tercapai prestasi kerja yang optimal. Jadi teman-teman punya rencana kerja, kemudian diberikan kepada bawahan, dan bawahannya ternyata belum mampu untuk menyelesaikan dengan cukup baik. Nah, teman-teman bisa melatih si bawahan tadi dengan memberikan ilmu-ilmu baru atau keterampilan-keterampilan baru supaya hambatan-hambatan teknis ini bisa teratasi dengan cukup baik. Sehingga akhirnya prestasi juga bisa dihasilkan dengan cara optimal. Kemudian kalau misalnya bicara masalah coaching, ini pasti akan adalah bicara masalah kinerja yang berkaitan dengan keterampilan atau produktivitas dari sisi pekerjaan si bawahan tersebut atau orang yang ingin kita berikan coaching gitu ya. Nah, biasanya berkaitan dengan keterampilan dan produktivitas. Misalkan menurun, kita ingin naikkan lagi. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan dengan coaching. Kalau counseling, itu adalah kegiatan dilakukan oleh seorang atasan untuk membantu bawahan menemukan pemecahan. Biasanya nih, masalah-masalah pribadi yang bisa mempengaruhi pekerjaannya selama dia di pekerjaan. Ya, jadi misalkan nih teman-teman mendapatkan orang, teman kita, rekan kita, atau bawahan kita tiba-tiba murung, kemudian dia bersedih hati. Nah, biasanya dengan cara konseling ini dia bisa mengeluarkan apa yang dia ingin keluarkan, dan kita bisa mendengarkan apa yang dia keluhkan, atau misalkan dia ingin sharing cerita, sehingga dia akan kelegaan dalam hatinya karena sudah berbagi permasalahan.
Dan harapannya mungkin dari orang tersebut kita bisa membantu gitu ya. Ya minimal kita kasih support lah biasanya kan gitu ya. Dan kemudian masalah kinerja ini biasanya memang banyak berkaitan dengan masalah pertama sikap, mental, kepribadian, attitude. Ya lebih kepada dirinya sendiri gitu ya. Jadi berbeda dengan yang tadi kalau coaching. Kalau coaching biasanya kita bicara masalah keterampilan atau kinerja yang menurun atau naik gitu ya. Kalau counseling ini kita biasanya bicara masalah bagaimana adanya masalah kinerja yang dipengaruhi oleh diri sendiri seperti tadi sikap, mental, kepribadian, attitude, dan juga kalau sempat saya sampaikan tadi adalah adanya masalah keluarga sehingga menghasilkan kinerja yang negatif atau juga menurun. Gitu kira-kira bedanya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih bedanya coaching dan counseling, teman-teman sudah bisa jawab nih bedanya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah, kalau kita lihat terkait masalahnya di permasalahan pribadi terkait dengan sikap, mental, dan kepribadian, ya yang kita bisa lakukan adalah konseling terhadap orang tersebut. Tapi kalau ini ternyata lebih ke keterampilan gitu ya, kalau kita guru olahraga gitu ya, kan pasti kita latih kan keterampilannya nih supaya skillnya meningkat. Nah itu biasanya kita lakukan dengan cara coaching, begitu teman-teman. Biasanya kalau kita bicara masalah coaching dan counseling ini dibagi seperti ini. Ya, kalau ada kurang pemahaman terhadap tugas atau performanya turun, maka yang kita lakukan adalah coachingnya yang kita kedepankan. Tapi kalau ada yang masalah pribadi berkaitan dengan masalah kinerja nantinya, ya yang kita lakukan adalah counseling. Jadi jangan kebalik teman-teman ya. Kalau misalnya nanti ada masalah pribadi, ternyata coaching yang kita lakukan. Nah, keterampilan dia yang kita asah, bukan. Ternyata kalau misalkan coaching cukup untuk yang tadi pemahaman tugas dan juga menurunnya performance dari orang tersebut. Kalau masalah pribadi baru kita lakukan dengan counseling. Gitu kira-kira teman-teman. Perbandingannya memang cukup banyak ya secara teori. Tapi kalau teman-teman bisa baca di sini, intinya adalah kalau coaching itu kan pasti membantu karyawan untuk mengatasi masalah kinerja karena kurangnya dari tadi keterampilan. Sehingga prosesnya itu adalah kita mendengarkan sebagai atasan atau sebagai teman. Biasanya sih lebih senioritas ya kalau coaching itu ya, karena yang diharapkan adalah yang lebih tahu dulu memberitahukan dengan yang tidak atau kurang tahu gitu, sehingga kita bisa menentukan apa yang dikerjakan karyawan sudah benar atau tidak. Nah setelah itu baru kita memberikan umpan balik ya, feedback ya, lagi-lagi feedback. Nah feedbacknya pun juga harus yang sesuai atau yang memang membangkitkan motivasi atau semangat tadi. Kemudian kalau konseling itu tujuannya membantu karyawan untuk mengatasi masalahnya dia nih, supaya tidak mengganggu kinerjanya. Dan biasanya proses yang dilakukan yaitu karyawan sebenarnya kita berikan waktu untuk mengevaluasi situasi dan perilakunya. Jadi biasanya kalau kita manggil ada permasalahan gitu ya di bawahan kita atau di rekan kita ajak ngobrol aja. Kira-kira ada masalah apa, kemudian kita dengarkan sampai tuntas, dan setelah itu kita bantu nih, kira-kira dari kita dia butuh bantuan apa. Nah setelah itu kita pastikan, oke, ternyata kita butuh bantuan ini kan kamunya. Nah, kira-kira kalau misalkan begini, kamu bisa selesaikan nggak masalahnya? Kalau misalkan saya bisa bantu ini. Nah, setelah itu kita catat lagi. Kira-kira butuh berapa hari nih kita akan ketemu lagi buat ngobrol lagi supaya kita tahu permasalahannya terselesaikan. Nah, itu juga harus diberikan kepada rekan kita yang sedang kita berikan konseling. Supaya apa? Supaya dia juga punya tenggat waktu bahwa masalahnya jangan sampai berlarut di dalam dirinya. Karena kalau kita bicara masalah pekerjaan kan tidak ada yang bisa diundur kan, biasanya harapannya cepat selesai. Nah sehingga kalau misalnya kita menemukan adanya karyawan atau anak buah atau bawahan tadi punya masalah pribadi, harapannya bisa cepat selesai. Nah ini juga membantu dia kan, sehingga motivasi bisa meningkat kembali dan juga performanya bisa kembali meningkat lagi. Kalau kita bicara masalah waktunya, sebenarnya ada beberapa poin yang teman-teman bisa baca di sini. Kalau bicara masalah coaching, tentunya diberikan ketika terjadi perubahan arah bisnis. Ya, tidak hanya menurun saja, tapi begitu bisnis kita bertambah, target bertambah kan pasti karyawan harus kita genjot juga kan. Jangan sampai dia justru menurun atau tidak semangat. Dengan ada yang bertambah target jadi tambah ngeluh. Ya, yang kemarin belum tercapai ini naik lagi gitu. Nah, itu dengan adanya coaching kita berikan keterampilan baru sehingga orang itu bisa mencapai apa yang kita atau perusahaan inginkan. Dan kalau bicara masalah karyawan baru kan tentunya mereka juga bisa saja belum paham ya tentang bagaimana larinya organisasi di kita dan juga bagaimana harapan-harapan dari manajemen terhadap si karyawan baru ini. Nah makanya cocok kalau misalnya ada karyawan baru kita berikan coaching tadi. Ya kalau bicara masalah karyawan tidak memahami standar kinerja sudah pasti
biasanya kita harus berikan coaching tuh supaya dia memahami standar kinerja tadi. Dan kemudian juga bisa diberikan ketika karyawan sulit menentukan prioritas dalam pekerjaan. Biasanya saking banyaknya kerjaan sehingga seakan-akan dia multitasking gitu ya. Tapi kita ingatkan bahwa setiap prioritas ini loh yang harus dikerjakan, ini. Sehingga harapannya kamu bisa menyelesaikan ini, bisa beralih ke pekerjaan yang lainnya. Nah, itu juga bisa kita pastikan menggunakan coaching. Kemudian coaching juga bisa kita lakukan untuk karyawan yang kita bisa promote untuk kedepannya, ya intinya promosi. Karena kita anggap sebagai star, kemudian kita inginkan dia berubah supaya bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan karyawan tentunya bisa menggunakan coaching ini untuk menjalani sesi performance review. Biasanya kalau kita bicara masalah KPI, kan biasanya pada perusahaan itu bisa 2 kali, tengah tahun dan juga akhir tahun. Nah, kita bisa gunakan coaching, kita tanyakan, ada kendala apa nih dalam pekerjaan, ada yang bisa saya bantu, atau mungkin ada yang kamu ingin tingkatkan dari keterampilan kamu, sehingga kamu bisa mencapai performance yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, kita sampaikan tengah tahun dan juga akhir tahun. Tengah tahun kita sampaikan, harapannya di akhir tahun dia bisa berubah dan lebih baik lagi. Tapi kalau memang belum juga, ya kita sampaikan lagi di akhir tahun, supaya dia bisa teringat kembali, dia butuh keterampilan tertentu yang bisa meningkatkan kinerja dia. Kalau konseling itu diberikan pada saat banyak hal nih teman-teman. Mungkin teman-teman tidak menyangka ya, kadang-kadang konseling juga bisa diberikan kepada karyawan yang mungkin tidak puas dengan atasan, mungkin nggak puas dengan kita nih sebagai atasan. Ya kita coba dengarkan kan, apa yang menjadi dikeluhkan. Mungkin ada beberapa tindakan kita yang membuat bawahan kita atau karyawan teman-teman kita ini tidak merasa bahwa ini nggak ngerti kita nih atasan, sehingga apa yang kita sampaikan selalu nggak didengar. Nah, mungkin udah saatnya nih kita lakukan konseling. Saatnya kita membuka telinga kita dan kita dengarkan apa yang menjadi harapan mereka. Dan juga ada yang mungkin karyawan terlibat konflik antara rekan kerja, ada permasalahan tertentu kan, nah itu kita bisa lerai dengan adanya konseling supaya tidak berlarut masalahnya. Kemudian tadi yang sempat saya sampaikan, karyawannya stres, itu juga perlu dilakukan konseling. Kemudian menolak diberikan tugas baru atau proyek baru. Mungkin ada alasan tertentu dia menolak, ya kita dengarkan dulu. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa ini sebenarnya buat kamu juga. Semakin kamu mampu, semakin kamu lebih baik, dia akan menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian juga mengalami depresi. Nah ini biasanya kan masalah-masalah pribadi nih kalau depresi dan lain-lain ya. Ya jadi mungkin karena dia nggak merasa sanggup di pekerjaannya. Nah dengan adanya konseling ini justru akan membuat dia merasa didengarkan. Ya kan manusia itu biasanya sangat senang untuk didengarkan teman-teman. Sehingga dengan didengarkan, sebenarnya cukup kita dengarkan aja mereka udah senang, sehingga mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Begitu mereka diperhatikan, mereka akan merasa terlibat dalam pekerjaannya. Sehingga dia merasa bahwa memang dia dibutuhkan di situ, sehingga dia akan bisa memberikan hal-hal yang positif. Itu harapannya sebenarnya untuk sesi konseling tadi. Kemudian kalau manfaat, sangat banyak sekali manfaatnya untuk konseling dan coaching ini. Jadi karyawan tentunya akan lebih produktif ya. Kemudian kualitas hasil kerjanya juga akan meningkat dan proses kerja akan lebih efisien. Sehingga tentunya mengurangi adanya kesalahan. Kalau di coaching kita bisa lebih meningkatkan motivasi dan inisiatif, dan juga karyawan mungkin lebih bisa berkembang kreativitasnya, dan juga bisa memberikan inovasi-inovasi tertentu atau yang baru-baru untuk kita misalkan gitu ya. Dan inovasinya pun tentunya dengan mempertimbangkan resiko supaya mereka tidak terlalu tinggi yang diberikan kepada kita. Kemudian sebagai kita nih sebagai atasan, dengan adanya coaching tadi, dengan transfer knowledge atau dengan kreativitas tadi, tentu pekerjaan yang harusnya kita handle akan lebih ringan karena teman kita sudah bisa melakukan ya, sehingga akhirnya kita bisa memberikan delegasi dengan baik. Bahkan kita juga bisa melakukan kaderisasi. Oh mungkin dia nih yang bisa menggantikan saya kemudian hari kalau misalkan saya dipromot menjadi posisi tertentu atau dipindahkan ke bagian lain. Jadi sudah siap dengan adanya orang-orang yang memang bisa kita berikan tugas dan tanggung jawab baru. Kemudian kalau konseling ini beberapa hal mungkin yang tadi saya pernah sampaikan juga, karyawan yang lebih tenang, lebih percaya diri gitu ya, dia merasa lebih diterima. Kemudian juga mungkin dia tingkat absensinya atau turnovernya bisa berkurang karena dia akan lebih puas dengan pekerjaan dan situasi kerjanya, dan juga konflik antar pribadi dalam pekerjaan juga bisa berkurang juga. Apalagi masalah interpersonal ya, itu juga dapat terbatasi dengan cukup baik sebelum dia membesar. Kalau kita bicara masalah tipe nih, tadi teman-teman mungkin sempat mendengarkan di awal coaching siapa sih yang didapatkan atau bahkan di konseling. Nah, kalau kita bicara masalah tipe, ada beberapa tipe nih. Pertama, yang pertama beberapa tipe karyawan itu sebenarnya ada 4 nih teman-teman. Pertama adalah karyawan yang punya potensi,
kemudian juga yang rendah atau potensinya rendah seperti Deadwood, kemudian yang ketiga adalah yang bermasalah, padahal mungkin kinerjanya rendah tapi potensinya tinggi gitu ya, jadi kan ini bermasalah. Kemudian yang keempat adalah kinerja tinggi dan potensi tinggi, dan yang kita bisa sebut star. Nah, pertanyaan orang-orang biasanya yang menanyakan kira-kira siapa sih yang harus di counseling atau di coaching gitu. Kalau teman-teman menjawabnya apa? Pasti rata-rata kalau tidak yang problem employee atau yang Deadwood kan gitu. Tapi sebenarnya empat-empat ini harusnya bisa dilakukan coaching counseling. Karena apa? Tadi yang star. Mungkin dengan adanya coaching counseling ini juga dia bisa lebih memahami peran dan tanggung jawab dia. Dan juga mungkin bisa memahami kreativitas yang dia punya atau keterampilan yang dia punya akan lebih baik lagi ke depan. Jadi tidak hanya orang-orang yang punya masalah yang bisa kita lakukan coaching dan counseling gitu. Jadi memang mindset kita harus berubah nih teman-teman saat ini. Kadang-kadang orang yang punya kemampuan tinggi pun bisa menjadi provokator di dalam perusahaan. Karena apa? Karena dia merasa sanggup, karena dia mampu dan bisa mempengaruhi orang lain, sehingga apa yang dia sampaikan orang yang percaya. Gitu. Nah, itu yang berbahaya kan sebenarnya. Padahal kategorinya dia orang yang punya potensi yang cukup tinggi kan, dan kinerja tinggi, tapi bisa jadi bermasalah karena mungkin tidak kita dengarkan aspirasinya. Nah, dengan adanya konseling tadi, kemudian kita berikan coaching, akan membuat dia merasa diterima di perusahaan dan merasa bahwa dia bermanfaat buat perusahaan, dan sehingga dia akan lebih puas kan, kehadirannya diakui, kinerjanya juga diakui oleh perusahaan, sehingga dia akan menjadikan lebih baik lagi. Dan kalau misalnya tadinya star, dia akan lebih star lagi, kemudian lebih bersinar gitu di dalam perusahaan. Jadi jangan sampai salah nih teman-teman kalau melakukan coaching dan counseling. Keempat-empat tipe ini juga wajib teman-teman lakukan kalau teman-teman sebagai atasan. Jadi jangan sampai diabaikan ya teman-teman. Kemudian kalau kita bicara kembali jendela Johari, mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya, dalam sesi materi feedback sebelumnya nih yang ini, saya juga pernah sampaikan bahwa jendela Johari sangat penting digunakan karena ini ya ini bahasa Indonesia jendela Johari, sebenarnya teorinya Johari window yang dikeluarkan oleh Joseph Luft dan juga Harry Ingham. Dan ini sebenarnya sangat berguna sekali buat kita melakukan coaching dan counseling. Karena apa? Jendela Johari ini membuat beberapa bagian atau kuadran di mana kita harus memahami kapan dan waktu yang tepat untuk kita melakukan memberikan ya tadi coaching counseling tadi ya, dan tentunya dengan tambahan feedback gitu kepada si bawahan kita tadi. Sehingga rumusan ini akan memudahkan kita untuk melihat apa yang perlu kita lakukan. Karena kalau teman-teman lihat kuadran 4 ini kan, kalau misalnya kita bicara masalah diri kita dengan orang lain, kadang-kadang tuh ada yang kita ketahui tapi orang lain tidak tahu kan. Nah, biasanya itu kita sendiri yang bisa tahu, tapi orang lain tidak tahu. Tapi ada juga yang diketahui oleh diri sendiri juga diketahui orang lain. Misalkan apa? Saya pakai baju biru, batik misalkan, saya pakai kacamata gitu ya, itu kan publik. Tapi kalau yang pribadi mungkin teman-teman nggak akan tahu maksud saya sebenarnya apa sih untuk melakukan kerjaan ini. Atau paling gampangnya kalau dalam sedekah kan kita kadang-kadang masukkan ke dalam kotak kencelengan tuh, kadang-kadang kita kan harapannya ke orang lain nggak tahu kan, hanya kita yang tahu berapa rupiah yang kita sampaikan ke dalam kotak tersebut. Ya itu contoh gampangnya aja. Kemudian juga ada juga yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu gitu. Nah, biasanya ini kita bicara masalah keseharian kita. Karena kita nggak sadar nih kalau kita sebenarnya orangnya mungkin ya pemarah, atau misalkan kita orangnya jutek gitu, atau kita orangnya mudah tersinggung. Nah, orang lain yang merasakan tuh, karena orang itu di sekitar kita akan melihat dan merasakan bahwa kehadiran kita tuh seperti apa gitu. Biasanya kelihatan nih kalau kita datang, orang lain melihat kita tersenyum, berarti kehadiran kita bisa membuat manfaat buat dia gitu. Tapi kalau misalnya kita datang ternyata dia menghindar dan kemudian dia juga tidak mau bertegur sapa dengan kita, nah berarti ada masalah nih sama kita. Nah, ini biasanya orang yang akan lebih tahu karena mereka yang merasakan. Nah, kita biasanya akan tahu kalau misalkan diinformasikan oleh orang lain tadi. Biasanya dalam sesi-sesi salah satunya tadi coaching dan counseling juga gitu. Kemudian juga sebenarnya ada satu lagi yang di kuadran tidak diketahui, baik orang lain maupun kita juga nggak tahu nih apa yang kita miliki. Biasanya saya contohkan itu kalau kita melakukan pemeriksaan psikologi atau gampangnya kita melakukan medical test. Ya dokter juga nggak tahu kan, kita punya keluhan nih, kepala saya sakit nih, sering sakit nih dok gitu misalkan. Tapi dokter kan juga nggak mungkin dia langsung diagnosa, kamu sakitnya ini, kan nggak mungkin. Pasti mereka akan minta
para dokter ini, ya Pak, tes dulu, tes lab mungkin, atau tes ini, tes itu gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dites, ternyata sakit kepala kita berdasarkan dari mungkin ya asam urat lah, atau mungkin kolesterol lah, atau misalkan dari gigi geraham misalkan mau tumbuh misalkan, kan juga bisa juga seperti itu kan. Nah, itu kadang-kadang kita perlu bantuan alat tes atau tools lain untuk mengetahui apa yang kita rasakan sekarang. Nah, itulah yang kenapa jendela Johari ini sangat populer digunakan dalam proses melakukan komunikasi, tentunya dalam melakukan feedback dan juga di dalam coaching dan counseling tadi gitu. Karena ada 4 kuadran yang ternyata memang setiap orang harus ketahui. Kita bicara masalah pedoman nih, langkah-langkah melakukan coaching counseling, ya tentu ada beberapa teori dan literatur, tapi kalau misalkan di sini teman-teman juga tentunya harus menyampaikan tentang alasannya kenapa teman-teman memanggil bawahan teman-teman atau teman-teman kita untuk dilakukan coaching dan counseling. Ya, karena apa? Kita ingin menyampaikan nih tujuan kamu dipanggil ke sini karena hal ini. Supaya mereka tahu juga nih apa yang perlu kita bicarakan. Kan sama-sama enak jadinya. Kemudian kita sampaikan datanya. Yang kami rasakan ini seperti ini nih. Mungkin kamu kurang berhasil di sini. Nah, kira-kira bidang kerja apa nih yang perlu diperbaiki? Mungkin dari bawahan itu akan menyampaikan kepada kita. Dan mungkin butuh bantuan, dia akan menyampaikan. Sehingga data-data yang kita dapatkan pun, yang sudah kita dapatkan bisa terkonfirmasi dengan yang disampaikan oleh bawahan lagi. Dan akan lebih lengkap data yang kita punya. Kemudian setelah itu kita bantu nih karyawan, kita janjikan bahwa kita akan coba nih bantu. Mungkin ada penyebab utama yang membuat kamu tidak berhasil, sehingga masalah itu akan muncul. Nah, kira-kira kita bantu apanya? Nah, itu kita sampaikan juga. Dan setelah itu kita berikan motivasi, kita dorong karyawan untuk bisa melakukan cara-cara perbaikan supaya arahan-arahan atau misalkan informasi-informasi kita berikan itu mereka bisa gunakan, atau misalkan mereka punya strategi sendiri ya kita sampaikan. Itu bisa dilakukan, tapi tolong konsisten dilakukan supaya nanti ada perbaikan ke depannya. Ya, kalau memang perlu ada tambahan informasi kebijakan atau aturan-aturan lainnya, teman-teman bisa sampaikan pada saat memberikan coaching dan counseling. Setelah itu jangan lupa sepakati nih tindakan apa yang dilakukan dan kapan mau ketemu lagi untuk mereview. Supaya apa? Supaya kita bisa ngecek ini ada keberhasilan atau nggak sih, atau ada progres nggak sih gitu. Nah, kalau nggak ada ya kita mulai lagi pembicaraannya, apa yang kurang gitu, dan itu dilakukan supaya teman-teman juga bisa mengecek kembali kira-kira apa yang salah dari situ. Tapi kalau sudah berhasil, syukur alhamdulillah, berarti memang langkah-langkah sudah dilakukan. Nah, itulah pedoman dan langkah-langkah yang harus kita ambil dalam coaching dan counseling, teman-teman. Sebenarnya kalau saya boleh sampaikan kepada teman-teman, kata kunci untuk coaching counseling ini gampang, bijak gitu ya. Pertama adalah bersikaplah hormat terhadap karyawan atau dengan rekan kerja kita. Kemudian inginkan untuk menjadi atasan yang baik baginya gitu ya. Jadi kita sampaikan nih, kita ingin berharap menjadi atasan yang bisa membantu dia ya. Jadi harus kita sampaikan. Dan juga kita berperilaku yang sebaik-baiknya untuk atasan atau untuk bawahan kita. Kemudian jadilah teladan. Jangan sampai kita sebagai atasan justru menampilkan yang tidak baik, sehingga dia mencontoh. Nggak baik juga, jadi ya nggak selesai nih kerjaan yang kita inginkan. Performance kerja akan menurun karena dia mencontoh atasan yang nggak baik juga gitu. Kemudian juga yang A-nya adalah arahkan karyawan untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Jadi begitu melakukan coaching counseling, setelah kita menyepakati satu hal, kita sampaikan, oke, kamu sudah menyepakati bahwa akan melakukan A. Oke, kapan kita selesai dan kapan bagaimana kita melakukan review supaya mereka bertanggung jawab dan mereka punya setting target. Oh, tanggal sekian saya harus lapor lagi ke atasan saya untuk menyampaikan keberhasilan saya seperti ini atau progresnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah yang Kak, kembangkan bahasa tubuh dan situasi yang hangat. Ya, tentunya dengan dukungan ya, support. Karena kalau orang kerja sendiri kan nggak mungkin, kita makhluk sosial. Jadi mau nggak mau butuh bantuan atau minimal butuh support dari atasan, dari rekan kerja yang lain, atau dari pihak-pihak lain atau divisi atau departemen yang lainnya, sehingga mereka akan merasa terdukung dan pekerjaan akan mudah diselesaikan dengan cukup baik. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi intinya sih nggak susah ya teman-teman melakukan coaching dan counseling ini. Kalau teman-teman bisa berlatih dan juga intinya mendengarkan lah. Kadang-kadang kan kunci strategi itu biasanya kita harus lakukan dengan pendengaran yang cukup baik. Kita lihat masalahnya ada di mana dan kemudian kita selesaikan sama-sama gitu ya, dengan tentunya setting target dan kita catat progresnya. Harapannya sih coaching counseling itu akan berhasil, teman-teman.
Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Ya, jangan lupa beri komen, share, like, dan subscribe. Kalau misalkan teman-teman ada masukan, silakan komen di bawah. Dan nanti kita akan coba ini lagi ya, belajar bareng lagi teman-teman. Dari saya cukup itu saja. Dan ingat, tetap 5M. Supaya kita bisa menghindari COVID-19 ini kembali masuk ke gelombang yang katanya akan memasuki gelombang puncak lagi yang ketiga. Amit-amit, moga-moga tidak terjadi ya teman-teman ya. Saya doakan semuanya sehat dan juga kita semua bisa kembali seperti sebelum pandemi, bertatap muka, berkumpul dengan teman-teman, dan juga bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.